Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan siap untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ketiga, dan kita gabung dengan pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan juga bagaimana membuat teks wawancara. Kalian bisa buka buku tema 2 kalian di halaman 31. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku, mari kita sudah berbicara tentang tumbuhan, pemanfaatan tumbuhan. Ternyata batang dari pohon, dari tumbuhan itu mempunyai banyak sekali kegunaan. Misalnya dibuat perajin untuk membuat kerajinan, menjadi vas bunga, menjadi kain, menjadi kursi, menjadi meja, menjadikan banyak sekali aneka ragam benda-benda. Di Indonesia, karena memiliki banyak sekali ragam dari kondisi geografis, mulai daratan, lautan, gunung, pantai, sehingga beragam pula jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Apa saja usaha masyarakat yang ada di sekitar kita? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, yang sudah tidak asing lagi, yaitu pertanian. Indonesia karena memiliki banyak sekali lahan pertanian dan kegiatan bertani, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris atau negara pertanian dan perkebunan. Apa saja yang ditanam, mulai dari padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Ada juga tanaman perkebunan, mulai kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, dan lain sebagainya. Nah, ini ada petani lombok, padi, dan ini kebunan, termasuk jenis-jenis ekonomi, usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada usaha-usaha dalam meningkatkan hasil agraris Indonesia. Ada 5 cara. Yang pertama yaitu intensifikasi. Ini mengolah lahan dengan sebaik-baiknya. Biasanya disebut juga sebagai panca usaha tani, pengairan, pemupukan, pemilihan bibit unggul, penggunaan obat-obatan tashama, dan kegiatan penyuluhan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan para petani. Yang kedua yaitu ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga yaitu memperbanyak kegiatan pertanian serta memperbanyak jenis tanaman, jadi sehingga bisa dipilih mana yang bibitnya unggul, tanaman mana yang terbaik, bisa. Yang keempat ada rehabilitasi. Nah, ya ini menyuburkan kembali tanah, biasanya diberi pupuk, kemudian dicangkul lagi atau diberikan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kelima ada mekanisasi. Kalau mekanisasi ini yaitu terkait dengan penggunaan mesin-mesin modern yang membantu dalam pertanian. Banyak sekarang misalnya tanam padi pakai mesin, kemudian memanen padi juga pakai mesin. Kebanyakan sudah menggunakan mesin-mesin modern yang bisa memudahkan kegiatan pertanian dan meningkatkan hasil dari pertanian dan perkebunan. Yang kedua yaitu usaha peternakan. Apa saja hasilnya? Bisa daging, telur, susu, kulit, dan juga bulu. Misalnya di sekitar kita yang banyak ini, peternakan ayam, peternakan sapi, dan juga peternakan burung. Misalnya burung-burung hias. Ini juga ada di sekitar kita. Perikanan, tentunya ini terkait dengan usaha ikan. Bisa ikan air tawar yang ada di sekitar kita, misalnya di kolam, di sawah. Ikannya apa? Lele, nila,
Ada juga yang perikanan laut atau airnya asin. Nah, ini biasanya nelayan yang di laut. Apa saja yang ditangkap, apa saja hasilnya, yaitu ikan-ikan laut, bisa juga udang, kerang, dan lain sebagainya. Bedanya yang tadi di air tawar, yang kedua di air asin atau liur. Kemudian yang keempat, ada usaha bidang pertambangan. Apa saja yang ditambang, mulai dari emas, perak, tembaga, kemudian belerang, marmer, pasir, minyak bumi, batu bara, gas alam. Di Indonesia ada ini PT atau perusahaan yang besar di bidang pertambangan ini. Misalnya Pertamina di bidang minyak bumi dan gas alam. Kemudian PT Freeport, nah ini tambang emas. Nah, dalam bidang pertambangan ini barang-barang ini terbatas dan tidak bisa diperbaharui lagi. Makanya dalam penggunaannya kita harus bijak. Jangan menghambur-hamburkan atau boros dalam menggunakan barang-barang tambang ini. Kemudian ada usaha di bidang kehutanan. Biasanya dikelola oleh perhutani yang banyak. Tetapi sekarang juga banyak yang sudah dikelola oleh pribadi atau warga sendiri. Misalnya ada lahan ditanami sengon, ditanami jati, sehingga hasilnya juga menjadi milik pribadi. Tapi kalau yang berhutani nanti hasilnya masuk kepada pendapatan negara. Apa saja yang bisa digunakan atau yang bisa dihasilkan dari hasil hutan ini? Misalnya ada kayu jati, meranti, ulin, delma, rotan, sengon, dan lain sebagainya. Misalnya, lakukanlah tebang pilih dan jangan lupa untuk reboisasi, serta hentikan penebangan liar dan pembakaran hutan. Usaha yang selanjutnya yaitu bidang perdagangan. Nah, ini bidang pertokoan. Ada toko yang banyak dijualnya misalnya di pasar. Ada juga toko kelontong yang ada di sekitar kita. Apa saja yang dijual? Segala kebutuhan manusia, mulai dari bahan makanan, minuman, peralatan, sekolah, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahkan ini biasanya kalau produknya bagus ini sampai dijual ke luar negeri, diekspor. Tapi kalau kita kekurangan, kita harus melakukan impor, membeli dari luar negeri. Pesannya, jangan lupa untuk selalu mencintai dan bangga terhadap produk asli Indonesia. Belilah di toko-toko milik tetangga kalian, itu juga termasuk membantu ekonomi tetangga kalian. Bidang industri ini biasanya pabrik. Ini kalau sudah besar. Tapi kalau yang masih skala ringan, ini biasanya di rumah-rumah. Yaitu mengubah industri ini, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Misalnya ada juga industri rumah tangga, industri sedang, industri besar. Kalau sudah besar biasanya menjadi pabrik atau perusahaan. Hasilnya berupa makanan, minuman, kosmetik, obat, elektronik, dan lain sebagainya. Misalnya ini industri kue, biasanya di sekitar kita ada. Ini industri tahu dan tempe. Mungkin tetangga kalian ada yang menciptakan usaha ini. Pembuatan tahu, pembuatan tempe. Pesan Pak Adib, cinta dan bangga terhadap produk asli Indonesia. Belilah hasil dari industri yang ada di sekitar kita, supaya kita juga membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah usaha di bidang jasa. Kalau tadi usaha-usaha yang tadi itu menghasilkan barang, tapi kalau usaha-usaha yang ini tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Jasa apa saja? Misalnya jasa penginapan, ada jasa servis, pembetulan nih biasanya, ada servis mobil, servis elektronik, jasa pembuatan baju. Misalnya kalian punya kain, diberikan kepada penjahit untuk dijahitkan. Cuci mobil, ada bimbingan belajar, ada les, ruang guru, itu juga termasuk usaha di bidang jasa. Di bidang transportasi ada juga travel, ojek, gojek, ojek online,
kemudian pengiriman barang, dan masih banyak juga yang lainnya. Contohnya les privat atau bimbingan belajar, ojek, servis elektronik, penyedia jasa layanan internet, kemudian servis kendaraan. Itu tadi beberapa contoh dari usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Sekarang tugas kalian nanti adalah membuat teks pertanyaan untuk wawancara. Tetapi tidak dilakukan wawancara, hanya membuat teks rencana kegiatan wawancara dengan memanfaatkan kata tanya yang ada pada ini. Biasanya disingkat 5W1H. Apa saja ada kata tanya: apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dan ditambahi berapa. Apa ini untuk menanyakan jenis barang dan lain sebagainya. Siapa untuk menanyakan orang. Kapan dan sejak kapan untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Di mana untuk menanyakan tempat. Bagaimana untuk menanyakan proses, dan berapa untuk menanyakan jumlah. Ini maksudnya uang atau keuntungan. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat wawancara atau melaksanakan wawancara. Yang pertama kita lakukan salam. Sesudah salam, jangan lupa untuk mohon maaf karena mengganggu waktunya. Kemudian yang selanjutnya perkenalan. Perkenalkan, saya Adib dari SDN Jiwa 2. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait usaha Bapak Ibu. Bolehkah saya mewawancarai Bapak atau Ibu? Perkenalkan, ceritakan maksud dan tujuan. Kemudian jangan lupa untuk meminta izin. Pertanyaannya, nah ini dari kata tanya yang ada tadi kita kembangkan atau kita buat menjadi pertanyaan. Misalnya apa saja ini ada: siapa nama lengkap Bapak dan Ibu? Apa jenis usaha yang karena kalau kita sudah tahu namanya, kita bisa menyebutkan nama dari orang tersebut. Apa jenis usaha yang Pak Zaini lakukan ini? Bisa terus dijawab, misalnya usahanya tahu atau tempe. Mengapa Pak Zaini menekuni usaha ini? Sejak kapan melakukan usaha tahu ini? Kemana saja penjualan produk tahu ini? Berapa keuntungan per bulan dari usaha tahu? Bagaimana proses pembuatan tahu dari awal sampai akhir? Bahannya apa saja? Bagaimana pembuatannya? Dan yang terakhir, adakah kendala atau kesulitan dalam usaha ini? Kiranya ya sekitar ini saja pertanyaannya. Ada sekitar 8 pertanyaan. Boleh dikurangi, boleh ditambah juga boleh, asalkan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan menyusahkan yang menjawab, narasumber kita atau pengusaha yang menjadi narasumber kita, jadi keberatan dan malah mengganggu beliau. Nah, ini di bagian penutup diakhiri. Alhamdulillah, saya kira itu saja yang mau saya tanyakan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Yang terakhir, ucapkan salam. Itu tadi kira-kira teks rencana kegiatan wawancara. Sekarang tugas kalian, pilihlah salah satu pengusaha yang ada di sekitar rumahmu, apa saja. Tapi bukan seperti Pak Adib loh ya. Kalau Pak Adib ini bukan pengusaha, Pak Adib ini guru. Kalau guru itu bukan pengusaha, guru itu sebagai karyawan, sebagai pegawai. Nah, kalau pengusaha yang seperti apa? Misalnya yang mendirikan usaha bimbel, les-lesan, itu juga termasuk pengusaha. Kalau seperti Pak Adib ini dibayar, tapi kalau pengusaha nanti akan menghasilkan uangnya sendiri dari menjual produk atau menjual jasa. Dan kalian buat teks rencana kegiatan wawancara mulai dari pembukaan tadi, isi yang berupa pertanyaan,
dan sampai akhir. Karena sekarang masih situasi pandemi, teks rencana kegiatan wawancaranya cukup ditulis saja, tidak perlu dilakukan wawancara karena nanti dikhawatirkan malah kita terinfeksi virus COVID-19. Jadi teksnya nanti jawabannya kosong. Kita hanya membuat teks rencana kegiatan wawancara. Nah, nanti kalau sudah selesai pandemi sudah berakhir, baru kita lakukan wawancara secara sungguh-sungguh. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Memakai masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, gitu saja dari Pak Adib. Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.